semuanya, pernah dengar soal bagaimana sebuah nama daerah tercipta dari kisah yang super epik? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan membuka semacam buku dongeng ajaib. Kita akan bahas tuntas kisah terbentuknya nama Lebong, atau yang juga dikenal dengan sejarah Rejang Empat Petulai. Siap-siap ya, karena kisah dari tanah kuno Rena Sekalawi ini punya semuanya. Ada unsur magisnya, pengorbanan, dan ikatan persaudaraan yang luar biasa kuat. Yuk kita mulai. Alkisah, zaman dulu sekali waktu tanah Rena Sekalawi dipimpin oleh 4 biku yang sangat sakti, tiba-tiba ada sebuah malapetaka dahsyat. Tanpa peringatan apapun, rakyat di sana mendadak banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Segala macam ikhtiar, pengobatan, dan usaha sudah dicoba, tapi ya nihil, tidak ada yang mempan. Keputusasaan benar-benar menyelimuti seluruh negeri waktu itu. Sampai akhirnya, mereka memutuskan untuk meminta bantuan kepada seorang ahli nujum. Mereka harus tahu, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Nah, ini dia bagian yang bikin kita mikir. Bagaimana coba caranya menghentikan wabah mematikan yang ternyata disebabkan oleh seekor beruk putih misterius? Ya, Anda tidak salah dengar. Berdasarkan ramalan sang ahli nujum, beruk sakti ini duduk di atas sebuah pohon raksasa yang bernama Benuang Sakti. Dan yang bikin merinding, kemanapun arah beruk itu menghadap saat dia bersuara, disitulah petaka akan turun. Ngeri banget kan? Makanya, keempat biku tadi langsung sepakat. Pokoknya, pohon tempat si beruk putih itu berdiam harus segera dicari dan ditebang. Terus, bagaimana proses menebangnya? Di sini kita ketemu dengan pola klasik yang sering ada di cerita rakyat, yaitu aturan 3. Jadi ceritanya, pada langkah pertama, pasukan biku Bermano mulai menebang pohonnya. Tapi anehnya, pohon itu malah membesar. Langkah kedua, biku Sepanjang Jiwo datang membantu. Hasilnya tetap gagal. Langkah ketiga, biku Bejenggo mengerahkan pasukannya, batang pohonnya justru semakin tebal. Wah, rasanya sudah mustahil sekali. Tapi tenang, karena di langkah keempat, rombongan biku Bembo akhirnya tiba di lokasi. Sekarang coba perhatikan bagian ini. Menurut saya ini momen yang sangat menarik. Justru di tengah rasa putus asa dan kelelahan yang luar biasa itu, lahir sebuah identitas baru. Ketika anak buah biku Bembo yang tiba terakhir ini melihat rombongan lainnya kelelahan, tapi berkumpul di satu tempat, mereka spontan berseru kegirangan dalam bahasa Rejang, Peyobah Kumut Telebung. Artinya kurang lebih, wah di sini kiranya saudara-saudara pada berkumpul. Nah, dari kata telebong yang artinya berkumpul inilah, daerah Rena Sekalawi akhirnya berganti nama menjadi Lebong. Keren ya? Oke, nama daerahnya sudah dapat. Tapi, pohonnya kan belum tumbang. Setelah bertapa, mereka mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi. Tapi syaratnya agak bikin merinding. Harus ada 7 gadis muda yang dijadikan penggalang atau landasan di bawah pohon saat ia ditebang. Sebuah syarat yang sangat kelam. Tapi untungnya, para biku ini sangat cerdik. Mereka mencari celah dari syarat ilahi tersebut dengan menggali parit raksasa sedalam 9 hasta, lalu melapisinya dengan pelupuh yang kuat. Jadi, saat pohon raksasa itu akhirnya ambruk, ke-7 gadis tadi aman berlindung di dalam parit, tidak terluka sedikit pun. Bagian 1. Asal-usul 4 marga. Nah, dari gotong royong menebang pohon yang dramatis tadi, kita akan melihat bagaimana klan-klan utama di Rejang terbentuk. Yuk kita bedah satu persatu asal-muasal namanya. Pertama, ada kelompok pimpinan biku Sepanjang Jiwo. Mereka ini akhirnya diabadikan dengan nama Tubei. Kok bisa? Soalnya, nama ini diambil dari kata bebei-bebei yang bermakna berduyun-duyun. Pas banget kan? Karena waktu itu mereka memang datang berduyun-duyun secara bersama-sama untuk membantu menebang si pohon raksasa. Selanjutnya, kelompoknya biku Bermano. Mereka diberi nama Bermani. Yang unik dari klan ini, nama mereka tidak ada hubungannya sama kapak atau aktivitas menebang. Nama ini justru datang dari kata Bram Manis, yang artinya tapai manis. Ternyata mereka inilah tim yang bertugas menyiapkan makanan dan perjamuan manis bagi semua orang yang sudah bekerja keras merobohkan pohon itu. Lalu ada kelompok biku Bejenggo, yang kemudian dikenal dengan nama Selupuai. Nama ini diambil dari frasa berupei-upei yang bermakna bertumpuk-tumpuk. Ini merujuk langsung pada dedikasi mereka yang terus menumpuk tenaga dan upaya di dahan-dahan pohon saat proses penebangan yang sangat alot tersebut berlangsung. Dan yang terakhir, kelompok biku Bembo yang tiba belakangan tadi. Karena mereka mendapat tugas berat membuat fondasi dan penahan untuk melindungi para gadis di dalam parit, mereka diberi nama Juru Kalang. Kata kalang itu sendiri berarti galang atau penyangga. Dari peristiwa bersejarah ini, kesatuan masyarakat tersebut disatukan dan dikenal hingga sekarang sebagai Rejang Empat Petulai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, versi masyarakat Pekal.
Di versi ini, ceritanya berkembang menjadi legenda dengan pertaruhan yang jauh lebih megah. Coba kita bandingkan. Kalau di versi Rejang, syaratnya adalah 7 gadis lokal. Nah, di versi Pekaleng, ini taruhannya benar-benar meningkat drastis. Pohon raksasa itu menuntut landasan berupa putri darah putih yang harus dipinjam langsung dari Raja Majapahit. Bisa dibayangkan? Apalagi, syarat dari Raja Majapahit sangat ketat. Putri ini boleh dipinjam asalkan dikembalikan tanpa cacat atau luka sekecil apapun. Sebuah pertaruhan diplomatik dan magis yang luar biasa menegangkan. Nah, untuk memastikan sang putri aman, mereka menggali tempat perlindungan dengan presisi yang sangat magis. 9 depa, 9 hasta, ditambah 9 jari kedalamannya. Biku Bembo lalu memasang balok kayu raksasa sebagai pelindung, sementara Bermano menyajikan tapai manis. Detik-detik saat pohon itu akhirnya roboh menghantam bumi dan mematahkan balok pelindung, secara ajaib batang raksasa itu berhenti tepat 9 jari di atas badan sang putri. Sang putri darah putih pun keluar dengan selamat, tanpa lecet sedikit pun, dan hanya menggenggam sekuntum bunga. Wah, merinding rasanya. Tapi tahukah Anda, kisahnya tidak berhenti di situ. Singkat cerita, Biku Bembo pergi ke Majapahit untuk mengembalikan sang putri. Dan akhirnya mereka malah menikah. Sayangnya, Bembo harus kembali ke Ranah Sekalawi dan meninggalkan istrinya. Bertahun-tahun berlalu, anak mereka yang lahir di Majapahit yang diberi nama Serunting Sakti, tumbuh besar tanpa pernah mengenal sosok ayahnya. Bermodalkan tongkat dan cincin warisan ayahnya, Serunting Sakti akhirnya nekat memulai perjalanan epiknya melintasi lautan untuk mencari sang ayah, Biku Bembo. Dan disinilah momen yang paling krusial. Ketika Serunting Sakti tiba di daerah Tapos, dia tiba-tiba diadang oleh 7 orang pemuda. Usut punya usut, mereka ini ternyata anak-anak Biku Bembo dari istri lainnya, alias saudara tirinya sendiri. Pertempuran sengit pun pecah. Tapi yang bikin kaget, Serunting Sakti ini kebal. Senjata jenis apapun tidak ada yang mempan menembus kulitnya. Ketujuh saudara tirinya itu sama sekali tidak mampu mengalahkan sang putra dari Majapahit ini. Walaupun pada akhirnya dia diakui oleh ayahnya, Serunting Sakti tetap tidak diterima oleh saudara-saudaranya dan memilih pergi mengasingkan diri ke daerah Belandang. Di sana kesaktiannya malah semakin aneh dan tidak masuk akal. Bayangkan saja, saat raja setempat mengirim 40 hulu balang untuk membunuhnya saat dia tidur, mereka kaget setengah mati. Ternyata Serunting tidur dengan menarik satu telinganya sebagai alas kasur dan telinga yang satunya lagi sebagai selimut. Senjata cuma memantul dari tubuhnya dan dia bahkan bisa menatap lurus ke depan sambil matanya melihat ke belakang. Karena kesaktiannya yang eksentrik ini, dia akhirnya dijuluki Telingo Lambing. Luar biasa bukan? Bagaimana rentetan bencana, gotong royong, dan pengorbanan bisa membentuk sebuah identitas komunitas yang begitu kuat. Dan kemudian bertransisi menjadi kisah kepahlawanan magis yang eksentrik. Nah, satu hal yang tersisa untuk Anda renungkan setelah mendengarkan dongeng ini adalah bagaimana kisah-kisah kuno tentang 4 petulai dan kehebatan Serunting Sakti ini terus membentuk identitas budaya lokal hingga hari ini. Yang pasti, pesan tentang gotong royong dan ketangguhan mereka masih sangat relevan buat kita semua. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kisah sejarah ini bersama saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik kita berikutnya.